Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat, subscriber, dan viewers dimanapun kalian berada? Terima kasih sudah setia menonton channel Cak Imam Suandi, channel yang mengasah logika dan mengolah rasa. Pada channel ini saya membuat konten diantaranya literasi digital, vlog, interview, dan tutorial. Ya, saat ini saya akan membuat sebuah video tentang literasi digital. Kita akan review dari aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi ini sudah saya download di Google Play atau Play Store ya. Nah, aplikasi ini ada di Play Store. Kita cukup mengklik dengan mengetik Peduli Lindungi. Nah, karena ini sudah saya download aplikasinya, maka kita tinggal buka saja aplikasinya. Oke? Ini aplikasi yang dibikin oleh Kominfo, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, BUMN, dan Komite Penanganan COVID-19. Nah, oke teman-teman ya. Ini video sudah terbuka nih ya aplikasinya. Di sini saya berada di Perumahan Gria Asri Sukamana, yang mana berada di lokasi desa atau kelurahan Sukamana. Bisa kita lihat di aplikasi. Nanti kita lihat di video ya, sudah kelihatan bahwa ini ada resiko tinggi. Nah, resiko tinggi ini kita bisa lihat statistiknya teman-teman. Coba kita lihat ya, di sini lokasi sekitarnya yaitu lokasi sekitar Kelurahan Sukatani juga mengalami resiko yang tinggi, Kelurahan Mekarsari juga sama, Kelurahan Rajek Mulia juga resiko tinggi, dan juga ini Kelurahan Rajek juga resiko tinggi, Sindang Sari juga sama, sampai Sindang Panon juga sama resikonya tinggi. Ini lokasi-lokasi yang berada di sekitar kita. Nah, untuk melihat statistiknya, cukup kita klik yang bagian pojok kiri atas ya. Nah, ini adalah data pukul 19.28, yaitu tepatnya di tanggal 24 Juli 2021 hari ini, yang bertepatan pada jam 19.28. Data terkonfirmasi kita bisa baca di sini, ada 103 di Kelurahan Sukamana yang terkonfirmasi terkena COVID, sementara untuk Kecamatan Rajek sama, ternyata datanya sama antara kecamatan dan kelurahan atau desa. Untuk di Tangerang sendiri itu datanya yang terkonfirmasi sudah 3.063, mengalami peningkatan sekitar 86 pasien baru. Ya. Sementara untuk di wilayah Provinsi Banten ada 40.197 orang. Datanya naik sekitar 2.181 ya teman-teman ya. Untuk suspek di sini 0, untuk wilayah Tangerang sudah terbaca itu 26 yang suspek, di Banten 6.168. Ini suspek ya. Kemudian kontak eratnya 15.950. Jadi ini ada kontak erat itu orang-orang yang dekat sekitar orang-orang yang terkena COVID ya, terpapar maksudnya. Nah, ternyata angka kesembuhannya sekitar di Desa Sukamana ini 590 orang, yaitu naik sekitar 32 orang yang sembuh, sama di Kecamatan Rajek juga datanya sama ini dengan kelurahan. Untuk di wilayah Tangerang yang sembuh sekitar 15.842 orang, naik sekitar 515 orang. Nah, sementara di Provinsi Banten kesembuhan mencapai angka 58.771. Nah, ini yang meninggal ya teman-teman. Yang meninggal ada 6 orang di Kelurahan Rajek, belum mengalami peningkatan, masih 0 ya, alhamdulillah ya. Kemudian di Rajek sama, ini Tangerangnya yang meninggal ada 349 orang. Sementara satu provinsi itu meninggal 1.643 orang, naik 25 orang. Kalau dilihat dari tren harian, kalau kita baca di sini,
kesembuhannya masih cukup tinggi ya rasionya, yang meninggal sedikit. Nah, kita ucapkan alhamdulillah untuk hal ini. Nah, di aplikasi ini teman-teman ya, kita kembali ke home ya. Ada beberapa fitur, di antaranya adalah registrasi vaksin, QR code, teledokter, dan info penting juga diari perjalanan dan paspor digital. Nah, di paspor digital ini kita bisa melihat sertifikat vaksin kalau kita sudah vaksin. Nanti kita lihat ya, contohnya ya. Kita klik aja paspor digital. Nah, paspor digital ini ada sertifikat, ada hasil tes COVID. Nah, di sini tidak ada data karena saya tidak pernah terkena COVID, alhamdulillah. Padahal saya sudah pernah melakukan tes ya. Tapi di sini nggak ada, mungkin nggak dimasukkan karena tidak positif gitu ya. Kita langsung lihat aja sertifikatnya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada vaksin pertama itu RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo ini di Jakarta. Tepatnya ini waktu itu saya vaksin di The Media Hotels ya di Jakarta. Ada di vaksin pertama, kita sudah punya sertifikatnya. Sertifikatnya ini digital ya teman-teman ya. Kalau nanti kita membutuhkan waktu perjalanan keluar kota atau perjalanan dinas itu ini bisa kita tunjukkan secara digital kepada petugas. Nah, ini udah ada ya secara digital kita bisa lihat. Kita juga bisa unduh ya sertifikatnya. Kalau misalkan untuk menghemat paket data kita bisa unduh. Kita balik lagi ya. Selain itu, kita balik ke home. Ada juga teledokter. Nah, ini penting juga nih teledokter, kita klik ya. Di sini udah tersedia ada GrabHealth, ada Good Doctor ini yang gratis ya. Ada Periksa, ada BPPT, Halodoc, ProSehat, dan lain-lainnya ya. Ini kita coba dulu ya, teledokter. Jadi sekarang sudah canggih ya kalau kita mau konsultasi, kalau kita mau isoman gitu dan lain-lain. Cukup menggunakan aplikasi. Ini udah ada teledokternya. Kita bisa berkonsultasi. Nah, ini saya sedang nyoba ya untuk teledokter, cek resiko COVID. Cek sekarang coba. Nah, di sini kita bisa ngetes ya. Dalam 14 hari terakhir, apakah Anda mengalami demam bersuhu 38 derajat Celcius? Nah, ini kita tinggal klik ya. Ini semacam screening. Nah, screening. Karena saya tidak mengalami, saya klik tidak ya. Apakah Anda mengalami batuk, pilek, atau sakit tenggorokan? Tidak. Apakah dada Anda terasa berat sampai kesulitan bernafas? Tidak. Dalam 14 hari terakhir, apakah Anda bepergian ke negara terjangkit COVID-19 di luar negara ya? Enggak ya? Luar negeri maksudnya. Apakah Anda juga dari atau tinggal di kota penularan COVID? Kurang tahu ya, ini harusnya tidak ya. Lokal ya. Apakah Anda pernah melakukan kontak dekat dengan pasien COVID? Saya kira mungkin mudah-mudahan tidak ya. Nah, setelah kita klik, Anda termasuk hasilnya ya, Anda termasuk orang dengan resiko rendah, alhamdulillah ya. Rendah bukan berarti Anda sepenuhnya terbebas dari resiko terpapar COVID-19, sebab saat ini virusnya masih berkembang di Indonesia. Tuh. Lanjutkan tanya jawab dengan mitra dokter kami secara gratis dan tersedia 24 jam dengan memilih kesehatan di dalam aplikasi Grab. Nah, ini ya. Manfaatkan layanan 24 jam Grab Health powered by Good Doctor. Lainnya sekarang juga agar Anda tetap sehat di rumah saja. Anda juga ada juga voucher pembelian produk kesehatan untuk Anda. Ada vouchernya 20.000 teman-teman. Kalau kita mau apa namanya? Beli obat ya. Nah, ini ada chat dokter gratis di aplikasi Grab. Coba kita klik. Nah, selamat datang mulai konsultasi online 24 jam. Dokter in-house kami. Nah, ini ya. Ini di sini kita tinggal masukkan nama, jenis kelamin, usia, alamat email, dan negara ya. Kalau udah, kita tinggal klik mulai. Karena di sini saya tidak melakukan konsultasi, sehingga ini bisa Anda lakukan di rumah. Oke? Nah, itu tadi kita cek
fungsi dari teledokter. Nanti kalau saya konsultasi nanti kita coba ya, karena saya nggak konsultasi. Takutnya nanti terhubung jadi nggak enak terhubung dengan dokternya ya. Nah, ini kita juga bisa melakukan registrasi vaksin. Kalau ada registrasi, kita tinggal cukup masukkan NIK, kemudian nomor telepon. Oke, gampang sekali. Kemudian info penting tadi ya, diari perjalanan. Nah, ini scan QR code. Nah, ini kalau di luar negeri teman-teman itu kalau kita pergi ke mall atau kemana itu ada disediakan QR untuk tracing ya. Jadi mengetahui posisi kita ada di mana itu dengan QR code. Kalau di Indonesia ini saya belum lihat ya atau belum tahu saya di mana. Itu ya teman-teman. Ini kita tinggal scan. Nah, nanti kita coba praktekkan kalau kita scan ya. Nah, selain itu ada juga menu buat e-hack atau Electronic Health Alert Card. Ini biasanya untuk perjalanan ya, untuk ke bandara teman-teman ya. Ini bisa dibuat secara langsung melalui aplikasi. Ini ada 2, perjalanan internasional atau ke luar negeri, perjalanan luar negeri ke Indonesia, atau perjalanan di dalam Indonesia. Nah, ini domestik ya. Ini langsung bisa dibuat di sini, jadi kalau Anda ke bandara, ini nanti akan ditanyakan ya teman-teman. Tinggal isi aja secara elektronik semuanya, isi data, dan lain-lain. Nah, ini kita lihat akun kita. Oke ya, di sini ada ya, di akun kita bisa lihat sertifikat, sudah ada ya di sini ya. Nah, itu ya teman-teman ya, sedikit review dari aplikasi Peduli Lindungi dalam segmen atau konten literasi digital pada kesempatan kali ini. Gitu ya teman-teman, terima kasih sudah menonton konten ini sampai habis. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar bisa mendapatkan update terbaru dari konten-konten video saya. Kemudian jangan lupa untuk share video ini jika video ini bermanfaat buat Anda dan untuk keluarga, kerabat, atau saudara-saudara sekalian. Baik, saya cukupkan video pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan saya bisa semangat lagi membuat konten-konten yang baru yang bermanfaat buat kita semua. Terus tonton video saya di channel Kemal Kondi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.